Salam, pada hari ini kita kembali bertemu dalam suasana damai sejahtera, dalam suasana sukacita, ketika kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Mazmur 19 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada pada hari ini sebagaimana kami ada, semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati dan telinga kami untuk kami boleh mendengar dan menerima sabda Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dan mengajarkan kami kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita belajar tentang komunikasi Allah. Seringkali kita berpikir bahwa komunikasi terbatas pada kata-kata yang terucap. Dalam penelitian yang modern dalam bidang komunikasi, tidak setuju dengan pandangan atau pemikiran itu. Manusia berkomunikasi baik melalui kata-kata maupun sarana lainnya. Allah berkomunikasi dengan manusia. Beberapa orang mendengar Allah berbicara dengan suara yang dapat didengar. Meskipun demikian, Allah berbicara dengan berbagai cara. Pemazmur menyelidiki sebagian sarana komunikasi Allah dengan umat manusia. Allah berbicara melalui alam semesta, seperti ada tertulis dalam Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 6. Pemazmur memimpin kita keluar menuju sisi bukit dan menunjukkan kemuliaan Allah dalam alam semesta. Allah sesungguhnya berbicara melalui alam semesta. Manusia modern perlu mendengarkan komunikasi Allah melalui alam semesta. Jika kita mendengarkan Allah berbicara melalui alam semesta, lalu apa yang akan kita pelajari? Yang pertama kita melihat di sini adalah tentang kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Pemazmur menggambarkan langit sebagai suara kemuliaan Allah. Saat kita mempelajari langit, kita akan sangat terpesona melihat sang perancang. Sebagaimana suatu bangunan menjadi penghormatan bagi arsiteknya, begitu juga alam semesta menjadi suatu kemuliaan bagi penciptanya. Pekerjaan tangan Allah, kalau kita lihat dalam ayat yang kedua dalam Mazmur 19, pemazmur memilih cakrawala sebagai suara karya tangan Allah.
Menatap cakrawala membuat kita terkagum-kagum akan keindahan dan keteraturannya. Sebagaimana kita kagum terhadap seorang seniman saat mengamati hasil karyanya, demikian pula kita takjub terhadap Allah saat menyaksikan dunia di sekeliling kita. Kita melihat kebesaran Allah dalam ayat 3 sampai dengan 5. Setiap hari yang telah dilalui adalah saksi setia akan kebesaran Allah. Ayat 1 tampaknya menggambarkan peristiwa penciptaan pada masa lalu. Ayat 2 dan 3 melukiskan komunikasi harian Allah di alam semesta. Siang membuat kita kagum dengan keajaiban tertentu dan malam dengan keajaiban yang lain. Kebesaran Allah dapat dilihat oleh seluruh ciptaan. Karena manusia ada di dunia, mereka mendengar Allah berkomunikasi dengan mereka. Kekaguman Allah dalam ayat 6 dan 7. Sebagian besar orang zaman kuno memberikan tempat paling agung kepada matahari. Benda ini menjadi pusat alam semesta mereka. Orang zaman purba memandang matahari sebagai sumber dunia, takdir yang utama, dan faktor penopang kehidupan. Tidak mengejutkan kalau banyak orang menyembah matahari. Pemazmur menyerukan perhatian khusus kepada matahari. Ia menggambarkan matahari memiliki kemah di langit. Ia membandingkannya dengan mempelai pria yang bersinar-sinar dan seorang atlet yang kuat serta tabah. Pemazmur menggambarkan matahari sebagai ciptaan Allah. Yang agung adalah Allah, bukan matahari. Allah berbicara melalui firman-Nya dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Pemazmur membawa kita dari perbukitan menuju bukit Allah. Ia membuka gulungan kitab dan mengatakan bahwa Allah demikian berbicara melalui firman. Ditinjau dari aspek hukum, pemazmur mulai menggambarkan hukum dalam istilah yang berbeda-beda. Taurat, peraturan, titah, perintah, takut akan Tuhan, hukum-hukum. Kata-kata ini menguraikan berbagai sisi hukum Allah yang hebat. Penghargaan terhadap hukum. Setelah menyelidiki berbagai aspek hukum, pemazmur menggambarkan hukum dengan serangkaian sifat sempurna. Teguh, tepat, murni, suci, benar. Penjabaran ini seharusnya menimbulkan penghargaan besar terhadap firman Allah. Pemberlakuan hukum. Ketika seorang melakukan hukum Allah, hasil yang gemilang pasti akan terjadi. Jiwa diubahkan, diperbarui, hikmat diperoleh, hati disukakan, mata diterangi. Firman Allah ada untuk selamanya dan membenarkan manusia. Pengamalan hukum. Pemazmur menutup pemikirannya dengan menggambarkan sejumlah dampak firman Allah. Hukum Allah adalah harta
kehidupan yang terbesar, indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Hukum Allah mendatangkan kepuasan dalam hidup, lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hukum Allah memperingatkan supaya tidak memberontak. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, yang terambil dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-12. Hukum tersebut menunjukkan hidup yang baik. Orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Allah berbicara dalam pengalaman hidup dalam Mazmur 19 ayat 13 sampai 15. Pemazmur menyingkapkan pengalaman batinnya dengan menceritakan bagaimana Allah berbicara dalam pengalaman-pengalaman ini. Langit menceritakan banyak hal. Alkitab menceritakan lebih banyak lagi. Akan tetapi jiwa menceritakan yang paling banyak. Apa yang diceritakan oleh pengalaman hidup kepada pemazmur dan kita? Kelaziman dosa. Setelah menyelidiki hukum Allah, pemazmur melongok kehidupannya sendiri. Ada satu fakta yang pasti. Ia adalah seorang pendosa. Ia menyebutkan kesesatan. Dosa terjadi karena kelemahan manusia. Ia menyebutnya yang tidak kusadari. Dosa dilakukan tanpa sengaja. Ia juga menyebutkan kurang ajar. Dosa dilakukan karena menentang Tuhan. Kuasa Allah. Allah berbicara kepada jiwa sang pemazmur, mengatakan kepadanya bahwa dosa tidak dapat ditaklukkan oleh kehendak manusia. Lihat Roma 7 ayat 24 sampai 25. Pertama, Allah mengatakan bahwa pemazmur sekalipun tak dapat mengetahui dosa tanpa adanya hukum. Kedua, hanya Allah yang dapat menangani masalah dosa. Allah dapat membersihkan dari dosa-dosa rahasia dan mencegah supaya pemazmur tidak melakukan pemberontakan. Ketulusan dan kejujuran adalah karunia yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Ketiga, Allah senantiasa ada dalam pikiran dan perkataan kita sebagai kekuatan dan penebus. Sebagai gunung batu, kita, Allah memberikan kekuatan. Sebagai penebus kita, Allah membebaskan kita dari kungkungan dosa. Secara singkat, saya menyampaikan ringkasan dari apa yang sudah diuraikan di atas. Jika Anda tidak dapat mendengar komunikasi Allah, Anda tuli. Allah berbicara dengan berbagai cara. Dengarkanlah Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam pembacaan firman-Mu, dalam merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang sakit, yang punya masalah, yang punya pergumulan. Tuhan tolong berkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah, yang punya pergumulan, Tuhan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang akan bekerja dan akan melayani. Tuhan tolong berkati mereka dalam perjalanan, dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami percaya mereka akan membawa berkat damai sejahtera dalam setiap pekerjaan dan pelayanan mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.